naruh berapa rate-nya 4 juta. Oke. Nah setelah gue manggung di Java Jazz, gue ditelepon salah satu brand rokok gitu. Ditelepon, Mas Hamzah, saya dari perusahaan ini dan kami ingin mengundang band Mas Hamzah yang Mas Hamzah. Sebutin dong bandnya. Namanya Kabar Burung. Nah. Oke. Kemudian dia nanya, gue tanya berapa budgetnya? 40 juta. Balik lagi di DPP, Domi Punya Podcast. Terima kasih teman-teman kolega yang sudah subscribe, share, like, komen. Ada di YouTube-nya Metur Indonesia di programnya Domi Punya Podcast. Dan juga bisa kalian cek ada di Metur Indonesia itu adanya juga di Instagram. Itu namanya metur.idn. Dan di Spotify Domi Punya Podcast. Terima kasih ya. Oke, gak usah lama-lama. Kali ini kolega gue menarik. Karena mungkin dari kemarin kan banyaknya mungkin seniman, industri kreatif, ilustrator, kurator, dan juga mungkin kolektor. Hari ini gue kedatangan kolega yang spesial karena pertemuannya sudah lama ya. Jadi di era-era udah ganti rezim dan sekarang ketemu lagi dengan cerita-cerita yang menarik. Karena beliau ini juga akhirnya banyak pekerjaan yang sifatnya lebih wah ternyata sangat oke buat diceritakan. Detailnya seperti apa dan gak usah lama-lama. Terima kasih ya. Ada Hamzah Muhammad. Oke. Selamat datang di podcast. Thank you Dom udah ngajakin ke podcast ini Dom. Karena gue melihatnya kayak jadi ada semesta. Artinya gue merayakan nih podcast ini setahun ya kan. Tiba-tiba lo ada mention yang komen, oh bikin buku. Wah cocok sekali nih kayak gue. Langsung aja gue japri. Wah bener karena emang gue juga melihat ada pergerakan-pergerakan dari lo memposting kayak misalnya salah satu kita spill dikit velodrome itu apa nantinya ya kan, tapi sebelum jauh ke velodrome dan lo ada makarya dan lain-lain itu paling basic adalah lo dulu pertama kita mungkin berkomunikasi kan menjalankan program atau ngurus acara di atelier itu sendiri. Okay. Mungkin cerita sedikit tentang atelier Ceremai itu. Gue ketemu lu 2019 akhir, tanggal 24 Desember. Gue inget iya, karena acara. Ada program itu kan di atelier Ceremai kolaborasi dengan Rong Rupa kalau nggak salah. Betul. Penampilan karya Harlan Pur dan Jaizuan dari Malaysia gitu. Ya itu di kepala gue waktu itu adalah gue anak skena musik gitu. Karena gue buat kolektif atelier Ceremai dengan spirit kayak gue pengen bikin ekosistem untuk teman-teman di musik gitu. Karena pada masa itu sastra bikin gue trauma sehingga gue melipir dulu nih gak enak banget nih sastra nih. Terus dan cuannya oke juga nih. Musik. Gue jalanin proses itu sampai akhirnya gue manggung di beberapa titik yang strategis secara bisnis gitu di musik. Sampai akhirnya ada satu momen Dom yang tadinya band gue cuman diundang 4 juta gitu rate-nya tuh 4 juta doang. Gue kayak naruh berapa rate-nya 4 juta. Nah setelah gue manggung di Java Jazz, gue ditelepon salah satu brand rokok gitu. Ditelepon, Mas Hamzah, saya dari perusahaan ini dan kami ingin mengundang band Mas Hamzah yang Mas Hamzah. Sebutin dong bandnya. Namanya Kabar Burung. Nah. Oke. Kemudian dia nanya, gue tanya berapa budgetnya? 40 juta. Kemudian yang terjadi adalah sepekan kemudian kasus pertama COVID di Indonesia. Oh shit. Aduh. Gue harus meninggalkan semua itu karena semua musisi juga meninggalkan aktivitasnya. Betul. Itu sayang sekali. Tapi akhirnya jadi konversi. Momennya menjadi gue balik lagi ke sastra, gue balik ke buku produksi, balik lagi ke kegiatan menulis, dan banyak hal yang gue lakuin selama pandemi dan ternyata itu membentuk gue ke hari ini. Gitu. Emang background lu? Aslinya sastra sebetulnya. Di mana? Di satu Rawamangun di UI, di UNJ, kemudian S2 di UI. Dan itu sastra ya? Sastra. Hamzah sastra. Berat ya. Oke. Nah, berarti lo waktu era itu udah fokus lah di atelier dulu. Ada program-program dengan band lo juga yang proyekan Kabar Burung itu. Jadi yang tadi lo mention soal 40 juta gak jadi tuh ya? Gak jadi. Karena dia gak nandain kan, Mas Hamzah, ini kapan programnya? Gue tanyakan, Desember Mas. Desember lama juga ya gitu. Ya kan gak ditelepon lagi saya. Iya. Tapi lucu. Tapi kan ada jalan Ada lain. cerita lucu bahwa ya
gue tunjukin chatnya itu dong ke temen gue yang vokalis gitu. Wah terus responnya, wah gue bisa nyicil motor nih. Let's go gue bilang. Tadi kan itu jadi cerita bahwa gue pernah sesemangat itu dan seterbuka itu. Cuman memang belum momennya belum pas dan memang semua orang mengalami keterpurukan pada masa pandemi. Nah akhirnya gue kayaknya gue balik ke sastra lagi. Mulai dari mana nih gitu. Akhirnya gue pelan-pelan balik ke Rawamangun. Potensi apa yang ada di Rawamangun di Atelier Cermai gitu. Gue gali deh. Makanya lo sering ada program-program talks lah, workshop apa situ ya. Sastra gitu. Sastra gitu-gitu. Karena sastra yang paling mungkin dong. Karena dia gak performatif. Orang ngomongin sastra ya ngomong. Iya. Jadi sebelum diskusi dimulai, misalnya program diskusi. Iya. Sebelum diskusi buku misalnya. Iya. Ada diskusi dulu kan? Iya berarti. Ketika program berjalan diskusi lagi. Juga benar. Setelah program selesai diskusi lagi. Betul. Nah orang kan ngobrol doang Pak. Iya. Nggak mengundang perhatian yang kayak jeng musik gitu. Betul. Itu membedakan. Memungkinkan sekali. Memungkinkan buat masa pandemi. Iya. Gitu. Makanya lo akhirnya, wah ini kayak jalan ini nih. Nah, selain ya mendatangkan customer buat belanja di toko gue ya di kolektif gue. Kalau ngomongin soal startnya itu berarti dari tahun berapa sih Atelier itu? Atelier 2019 sebetulnya. Tapi itu kan kayak mimpi-mimpi teman-teman di generasi sebelumnya gitu. Karena partner gue itu adalah satu dosen yang tumbuh di era 90-an. Tapi dia gak punya teman. Ya punya teman tapi ditinggalin kayak ngapain lagi lu ngomongin kolektif hari ini gitu. Makanya berpartneran lah untuk menjalankan si Atelier ini. Sampai sekarang nih ya. Sampai sekarang. Berarti udah berapa tahun nih? 6 tahun. Wah, alhamdulillah. Kemarin baru ulang tahun ke-6. Gila, itu udah menelurkan banyak apapun di sana tuh acara apa semua. Ternyata banyak seniman. Kok banyak seniman di sini. Karena itu sebenarnya ini loh, kalau gue lihat adalah jejaring yang menarik. Ketika mau main di daerah Rawamangun pasti akan kontaknya ke lo sih. Nyangkutnya. Iya, daerah-daerah sana udah pasti Atelier pikirannya gitu kan. Nah, ketika lo sudah menjalani Atelier selama 6 tahun, lo akhirnya sekarang ini karena kita udah lama gak ketemu. Asli, 5 tahun. 5 tahunan ini kita gak ketemu, gue lihat ada beberapa program-program atau istilahnya project-project menarik dari postingan-postingan lo. Mungkin gue bisa awali dengan kata velodrome. Nah, lo bisa cerita sedikit gak tuh, velodrome itu apa sebenarnya? Ya, kali udah gue sebut ya, comeback pilihannya cuma sastra pada masa itu, sehingga kayaknya gue ke sastra deh. Dan gue ketemu orang namanya Martin Suryajaya. Dia minta gue jadi editor bukunya, terus kami jadi intens ngobrol. Akhirnya punya ide kayak Tin, awalnya adalah Tin, gue garap dong buku-buku lu yang udah lama gak terbit gitu, yang hak terbitnya itu udah gak jelas. Gue urus balik dong. Martin malah bilang, gak usah ngapain, kita bikin penerbit baru aja. Wah, bikin PR baru orang. Emang yang namanya filsuf gak ketebak ya Pak ya. Buat orang kayak yang kita cetak-cetak gini ya. Akhirnya gue, kok bikin penerbit baru ya. Terus ya udah gue ngasih beberapa nama usulan gitu, ada 8 gitu. Terus kata Martin, kurang nih. Terus sampai satu malam gitu, Martin ngasih sama istrinya itu ngasih deret angka dan huruf. Coba cari yang segini. Terus gue akhirnya nemu kata velodrome tapi tanpa kalau di Rawamangun velodrome gitu. Nah, ini velodrome aja gak pakai velodrome. Terus secara deret angka dan deret huruf bagus. Feng shui-nya. Gue ngeliat kayak kebijaksanaan yang membuahkan hasil secara penghasilan. Bagus juga deh. Ada kebijaksanaan kan cocok sama dia. Benar. And ya Martin bilang, velodrome berarti arena balap sepeda ya. Artinya progresif. Terserah lu, lu kan progresif. Gue kagak, gue sebenarnya mau bisnis aja sebenarnya. Oke, dan ya udah kira kami bikin baru jadi di 2021 secara badan hukum ya. Sampai ternyata bikin penerbitan harus modal ya. Oke, gue kerja dulu. Akhirnya gue kerja terus gue nikah dulu, gue punya anak dulu. Akhirnya baru pas ada rezeki pas di 2024. Baru benar-benar mulai itu 2000. Nah, padahal itu setelah gue ketemu Martin bikin nama Velodrome, 5 hari kemudian dia udah bikin buku. Nah, jadi emang betapa cepatnya filsuf bekerja, sementara betapa lambatnya pebisnis kayak gue gitu. Dan gue coba menyegarkan lagi, gue edit lagi dong naskahnya Martin, Kesusastraan Kehancuran, kami terbitin sebagai buku debut Velodrome. Dan itu habis 500 eksemplar, sekitar kurang dari 2 bulan lah.
Oh, jadi pertamanya langsung dari si Martin. bukunya Martin. Dan dia founder juga. Founder juga. Gitu. Oke, di 2024. Di 2024. Oh, Dan buku itu akhir tahunnya dapat penghargaan sebagai buku terbaik kritik, kategori kritik di Badan Bahasa. Gila. Sekalinya keluarin ya kan ada penghargaan. Exposure. Yoi, bener langsung ada nih Velodrome baru gitu. Yoi. Oke, kalau tuh spiritnya Velodrome itu sendiri sebenarnya kenapa lo bikin itu? Nah, gue ngerasa gue sepakat sama Martin bahwa Jakarta ini kan banyak pengarang ya, tapi sedikit sekali akses atau sedikit sekali platform yang buat mengantarkan teman-teman gitu. Dan gue ngeliat teman-teman di Atelier Cermai antar tongkrongan gitu, antar disiplin, mereka tuh pada suka nulis, tapi nggak banyak penerbit yang sanggup meladeni menjadi kanal platform mereka gitu sebagai penerbit yang menerbitkan karya mereka. Akhirnya gue ngambil itu deh. Gue ngambil bagaimana teman-teman yang mungkin secara pengalaman tuh belum punya buku sama sekali gitu. Nah, gue ada di spirit itu, gue pikir kayaknya perlu bikin ekosistem gitu, bahwa kita nerbitin sesuatu yang memang beresiko, toh menerbitkan penulis yang sudah terkenal pun beresiko. Ya sudah kita. Apalagi underdog ini. Apalagi underdog yang dikenal ini. Terus gue juga coba mengenalkan diri gitu. Siapa juga yang tahu Velodrome gitu. Nah, untungnya dengan awalan yang seru gitu dengan Martin dan orang langsung tahu Velodrome, kami nggak perlu terlalu banyak menjelaskan apa itu Velodrome. Terlebih judul bukunya Martin Kesusastraan Kehancuran. Ini pasti ugal-ugalan ini. Ini penerbit trek-trekan nih gitu. Penerbit yang dalam tanda petik punya wacana destruktif gitu. Mungkin penerbit yang semangatnya nggak Jakarta banget gitu. Jakarta mungkin kayak harus rapi atau harus transaksional, beraturan, mainnya nggak ugal-ugalan gitu. Gue nyadar ngambil judul Kesusastraan Kehancuran beresiko banget gitu. Tapi ya sudahlah gitu. Ternyata laku toh. Ya udah kami cobain eksperimen gitu dan membuat ekosistem penerbit-penerbit baru. Jadi kami ngorbitin banyak penulis. Iya, karena gue lihat juga memang kalau di beberapa kayak sosmed ya, terutama mungkin Instagram dan X ini kan lu kayak scouting juga, mencari benih-benih berlian di antara para ya kan tumpukan jerami-jerami. Jadi ada memang kalian tuh memang mencoba mencari talenta-talenta baru gitu ya. Iya, dengan kerja kurasi ya. Jadi ada sebetulnya di Velodrome ada sekitar 5 orang lah dengan Martin juga gitu. Nah, itu baik strukturnya tuh ya. Siapa aja sih? Ada beberapa. Martin sebetulnya kami lebih Dewan Pembina. Dia penasehat aja kan. Dia ngomong gitu. Agak filsuf kan. Jangan diajakin diskusi nanti lama kan. Ini kan kita lagi jualan Tin. Iya benar. Tapi bukan itu. Maksudnya nggak operasional soalnya, nggak teknis. Nah, kalau yang ngurusin penerbitan kan ada teknis, ada 4 orang. Ya gue termasuk di redaksi, 1 orang lagi namanya Raya Fadilah, dia masih 22 tahun. Ada Ayeni di tim desain layout, terus sama Willy yang ngurusin marketing untuk sales gitu. Jadi penjualan sama Willy. Jadi small team banget. Tapi agak ironinya adalah kami sebisa mungkin dalam waktu 1-2 tahun ini menerbitkan 2 buku dalam sebulan. Oke, gitu. Agak sesuai dari progresnya tuh benar-benar ya. Progres. Tapi itu sesuatu hal yang menarik ya. Artinya mungkin yang menjadi pembeda di antara penerbit yang lain itu seprogresif itu si Velodrome. Semasif itu. Iya, kenapa? Karena kami mikir, ya tadi balik lagi ke bahwa kami menyadari bisnis buku itu kan bisnis yang gak laku ya Pak Domi ya. Jadi lo sikat sekalian aja. Sekalian aja bikin orang kayak, kok heran ya kok udah jelas gak laku kenapa malah bikin resiko yang lebih besar gitu. Kan udah tahu resikonya. Tapi karena Bapak Willy yang saya ngeliat laporan ya kan, Bapak Willy sampai marah saya gitu. Saya dan Ryan, kalian tuh menerbitin buku sampai saya nggak tahu gitu di internal gitu. Maunya apa sih? Ternyata marahnya dia itu happy karena gue ditunjukin laporan tahunan kan. Oh ternyata Velodrome terbitannya bikin tren dong. Bikin tren naik 200%. Itu penjualan buku puisi aja. Gokil dong berarti. Buku puisi yang susah laku jualnya. Itu kan ada mitos gitu kan, buku puisi siapa yang mau baca men? Betul. Tapi itu naik penjualannya, persentasenya naik 200% tuh aneh.
Apa ya yang membuat itu jadi I don't know, man. agak tinggi 200 ya kan persen gitu. Ya mungkin karena masivitas itu ya. Oke. Karena setiap bulan tuh 2 buku gitu. Dari segi harga bagaimana? Harganya ya standar, maksudnya standar, tapi nggak murah gitu. Oke. Kami bisa katakan kami nggak murah gitu. 70.000 sampai 85.000 gitu. Oke. Untuk buku yang 100 halaman gitu, itu mahal. Oke. Dengan terbitan yang terbatas. Nah, kami nyadar bahwa spirit itu yang kami bargainingnya adalah ya lu beli sesuatu yang collectible. Oke. Kayak ini kayak zine gitu, semangat Yeah. small print zine tapi worth it karena Yeah. ada big picture dari ini semua nanti gitu. Kami lagi ngebangun ekosistem, misalnya puisi nih, kami tulis puisi, kami lagi bangun ekosistem puisi. Yeah. Dan penulisnya siapa? Mereka yang mungkin gak ada yang tahu sebelumnya, Don. Oke. Jadi ada pride di situ. Nah, gimana cara bikin pride-nya? Ya kita bikin. Oke. Berarti kurasinya kalian bagaimana mencarinya sampai menemukan talent-talent ini nih? Biasanya dari Januari kamu udah tahu sampai Desember. Oke. Udah ngeker nih Udah orang. ngeker orang-orangnya dan Oke. tinggal positioning aja gimana ini sama siapa partnernya. Jadi Oke. setiap terbitan tuh 1 bulan 2, berarti ada 2 kan. Bisa laki perempuan, ada yang non binary, ada perempuan gitu. Dan lo membuka ke semuanya siapapun ya. Betul. Oh. Tapi sebetulnya pengennya sih gak cuma sastra ya nanti ya. Sebenarnya Kedepannya. ini masih sastra karena emang itu yang masih partner saya sastra Oke. ya, si Rai itu sastra. Jadi masih banyak dan ternyata kalau bisa sastra ditaklukin nanti yang lain gampang deh. Oh, jadi tolak ukurnya gitu ya? Iya karena sastra susah jualan. Iya, Pak. bener. Ternyata bisa kalian. Bisa. Kalau bisa Bisa dong. sastra, yang lain bisa juga Bisa nih. juga lebih gampang kayaknya. Oke. Tapi sebenarnya kalau ngomongin velodrome itu sendiri, kalau gue lihat kan mungkin yang menariknya adalah ini tipikal yang pertama tadi udah mention soal underdognya orang ini yang bukan sosok lah nih orang-orang Sosok, ini. Terus dari juga soal penulisannya juga menarik ya. Menarik. Artinya ada penulisan-penulisan yang mungkin kalau ini dilempar ke penerbit lain dia mungkin nggak mungkin keterima gitu ya. Iya. Kenapa kalian bisa menerapkan itu ya? Punya yang penting nyali gitu. Banyak Nyali, berani rugi. Pertama berani rugi, berani di cancel juga, Pak. Jadi Pernah tapi ada nggak? ada lah. Ada. Coba bisa ceritain nggak apa tuh? Sebetulnya kayak dicap gitu kayak yang kecenderungan puisinya velodrome kayak yang saru-saru ya. Oh ada gitu. Ada. Berarti sudah ada labeling itu. Ada. Oh di era yang ke penerbit ke berapa? Mungkin ke 6, 8 gitu. Atau bahkan kena cancel kayak ini nih incorrect nih Hamzah nih, masa nerbitin buku bahas perempuan tapi yang nulis laki-laki gitu-gitu. Tapi kami biasa aja, maksudnya itu bagian dari risiko penerbitan kan, dan kita nggak perlu terlalu banyak menjelaskan di sosial media gitu. Ketika buku udah tersebar ya sudah gitu, ya punya rezekinya masing-masing gitu, dan nggak nyerah gitu aja gitu. Nggak nyerah gitu aja ketika di cancel atau di apa namanya dituding apa segala macam label, karena tetap balik lagi kayaknya Dom ya, ini tuh velodrome bukan soal tren atau soal tema atau memang kecenderungannya kayak orang Jakarta bikin terbit lah gitu. Iya. Bukan, ini soal generasi Dom. Oh. Gue ngerasa velodrome ini soal generasi, tapi nanti gue ngeliatnya 5 tahun lagi. Oke. Ini soal generasi mereka yang bukan generasi gue, di bawah gue gitu. Yang gue ngerasa gue pengen nemenin teman-teman gitu yang sedikit akses gitu kan. Oh. Tapi mereka punya karya gitu. Sampai akhirnya mereka punya posisi tertentu di skena, mereka punya achievement tertentu, tapi pijakannya dari velodrome, dan itu kebahagiaan buat gue yang nggak terkira ya. Oke. Mungkin terdengar gatekeeper ucapan gue barusan, tapi enggak. Emang ada labeling itu? Sering banget gue kena gatekeeper. Ada ya? Tapi maksud gue kalau gatekeeper yang konkret adalah dia yang sebisa mungkin menghilang gitu. Gue nggak, kalau gue gatekeeper, gue mendingan nerbitin karya gue di awal, ya kan? Iya kan, karena gue nggak narsistik gitu, gue biasa aja. Justru gue pengen teman-teman gitu yang tampil gitu. Nah kalau mereka dapat achievement kan, itu gue seneng banget. Gue ngeliat mereka, wah gue tampil nih mereka. Pijakannya dari velodrome. Nah artinya kan generasi baru itu yang ambil pijakan. Karena mungkin ini pengaruh IKIP kali ya, gue satunya SPD Pak soalnya Pak. Jadi kayak seneng lihat muridnya tuh tumbuh gitu, berkembang. Bokap nyokap gue guru, jadi kayak ada darah itu ya? Ada gue. Makanya lo jiwanya jiwa begitu ya. Jiwa IKIP tuh. Iya. Membuat orang berkembang tuh seneng liatnya kan. Wah ini berprogres dari nih. ulat menjadi kupu-kupu tuh gue sering tuh.
ada kayak gitunya sih. Ya karena gue ada kebahagiaan tertentu yang kayak mengasuh anak jadinya gue ngeliat itu gitu. Ya gue membarengi teman-teman yang mungkin gue ngalamin itu men. Tapi gue nggak punya tempat, nggak punya atelier dulu, nggak ada atelier. Dan dari semua keterlambatan yang gue alamin, gue nggak mau gue ngeliat teman-teman yang lebih muda di masanya sekarang itu kayak kehilangan atau lost gitu, ketersesat kayak gue gitu masa lalu gitu. Masa perlu pada babak belum 15 tahun Oke. buat kayak gue gitu. Sekarang gak bisa sih. Jangan men, jangan. Ya gue temenin lu deh gitu. Justru lu memberikan akses, memberikan jalan buat mereka gitu. Seneng gue seneng. Oke. Nah kalau misalnya secara velodrome, ini kan tadi udah jelasin. Nah ini kan bisa dibilang kalau ngomongin satu buku berapa ini sih untuk kalian? Jumlahnya gak banyak. Nah karena kami terbatas ya secara produksi ya. Jujur gue paling takut Dom secara bisnis itu adalah orang yang paling takut ngutang. Gue menghindari utang karena ntar gue mikirin sesuatu yang sebetulnya dibuat-buat. Nah karena ini small print, kami tahu batas kami memaksimalkan keterbatasan itu, tapi jangan sampai melewati batas. Nah kami mencetak tidak banyak, minimal tuh 100 buku. Ya, artinya kayak limited edition gitu-gitu lah ya. Karena tadi padahal keterbatasan juga ya. Nalar yang tadi gue bilang collectible item sebetulnya emang dikit aja. Emang modalnya gak ada. Tapi itu bahasa marketing. Cuma itu bekerja jadinya dong. Jadi terbatas. Ini kok bukunya udah habis ya? Nanti aja kalau cetak ulang lagi. Tapi gak tahu kapan. Gak usah tungguin. Jadi ada rasa itu. Padahal gue bilang gak ada duit. Gak ada duit. Tapi ada efek juga dong bahwa nerbitin buku sebulan 2 kali tuh sampai ada yang bilang, nggak cuma satu orang ya, bilangnya kayak, lu cuci uang ya? Uang dari mana? Cuci uang. Aduh kena juga kagak. Jadi ada kayak gitu karena emang terlalu istilah berprogres juga ya. Mungkin jarang ya yang kita lihat ada satu penerbit yang juga sama sebulan 2 kali kayak gitu-gitu kan ya. Iya, maksudnya buku yang kemarin aja belum dijual secara keluarin lagi. Emang agak-agak sih, agak-agak avant-garde memang. Gila. Tapi ini memang dari awal kalian sudah mencoba untuk ya udah kita ngomongin limited editionnya itu, lalu ada batasnya 100 atau 150 minimal. Kayak gitu-gitu ya. Ada yang sampai 500 dan itu works gitu. Jadi happy-nya ya Dom ya. Setelah udah setahun ini ada sekitar 18 buku gitu. Dan kami bisa melihat mana nih buku-buku yang bisa menghidupi kami di tahun-tahun ke depan gitu. Jadi kami banyak opsi Dom. Bahwa nanti buku ini bisa digendong dengan buku yang lain nih secara market. Jadi ada berhubungan, korelasinya ada nih ya. Buku yang terbit tahun lalu tapi demand-nya masih ada, sampai hari ini ada. Nah cuman kan kami butuh kapital untuk menerbitkan ulangnya gitu, mencetak ulang. Karena saya tidak punya percetakan. Tapi memang itu adalah jalan kalian tidak mau bekerja sama dengan percetakan atau bagaimana sebenarnya? Enggak, tetap bekerja sama. Kalau ada mau? Ada, maksudnya udah bekerja sama sejauh ini. Tapi kami bilang juga ke percetakan. Dan percetakan tuh maksudnya ngasih acungan jempol kayak kamu tuh gila, kamu gak mau ngutang. Semua teman-teman, gue nyetak di Jogja. Semua teman-teman di Jogja tuh hampir banyak ada yang begini-begini lebih ngandelin ngutang gitu. Gak mau. Gue gak mau ngutang. Gue menghindari utang karena gue takut itu saya tidak berkah gitu. Kedua gue salah perhitungan. Gue masih belajar ini. Ya belajar gue sampai sini dulu secara bisnis gitu untuk mengkapitalisasi bisnis gue gitu. Emang kuncinya kadang kalau kita terbebani dengan utang ngeri. Karena mungkin gini ya, orang berpikir utang kan, wah yaudah deh gue utang dulu. Karena berpikir ketika nanti memproduksi ini bakal cair dan boom lah. Artinya uang dari itu akan mengcover si utang. Ternyata kan belum tentu juga kan. Belum tentu. Kan kita kadang ngerasa, kok gue harus bayar utang. Gue usah utang sendiri gitu kan. Padahal lu harus bayar utang. Iya. Gue gak mau ada perasaan kayak gitu dong. Paham. Gue menghindari perasaan itu. Jadi katakan nih, misalnya share dari penjualan. Konsinyasi kan gede biasanya 30%. Nah sisanya tuh adalah gue nabung buat royalti. Kemudian sisanya lagi setengahnya itu buat cetak terbitan berikutnya dong. Gitu. Paham. Jadi dari mana velodrome bisa subsidi silang lah ya? Subsidi silang. Dari mana velodrome bisa menggaji dalam tanda petik ngasih honor bulanan ke teman-teman dari stok sisaan balik modal. Jadi misalnya udah balik modal nih. Nah kan banyak sisaan buku kan. Benar. Coba diproses. Ya coba dijualin Guys, coba dijualin supaya kita bisa jajan. Oke, gitu.
Cara mainnya begitu udah mulai ya. Sistemnya udah dapet caranya. Ritmenya udah dapet. Iya. Meskipun udah gak dimarahin sih. Tadi dimarahin kan sama Bapak Willy itu. Iya. Dimarahin. Kalian mau nyetak apa lagi? Gue gak tahu nih. Sampai gue gak tahu. Sekarang gue udah tahu. Dan Willy bilang tahun depan cuma 4 buku ya Zah. Siap. Kenapa akhirnya jadi bisa nembak 4 buku aja di rem itu? Kan dia yang ngeladenin market. Oh iya. Kan yang ngeladenin market dia sendiri Pak. Bener. Dia sendiri. Willy ini yang ngepak-ngepakin. Iya. Dari press-pressin apa packing ya. Si Hamzah gak tahu nih kayak gini. Kayak dia kesel pribadi gitu. Karena bidangnya masing-masing ya. Iya bidangnya masing-masing. Gue redaktur. Terus ada tim layoutnya gitu. Oke. Nih gue juga melihat itu di beberapa percetakan Velodrome ini memang fokusnya adalah ke foto ya. Oh iya covernya foto. Nah itu kenapa bisa begitu pilihan kalian? Gak ada yang ngambil foto tuh. Oh. Gak ada. Maksudnya buku foto aja tuh jarang ya. Pasti buku foto covernya ke foto kan. Buku foto aja jarang Pak. Nah awalnya pasti memikirkannya bagaimana secara visual kami main itu beda dari penerbit yang lain, penerbit sastra yang lain. Tapi sekarang kami memikirkan justru itu foto jadi state of artnya dari pekarya itu. Jadi ada sekitar udah 4 buku yang kami terbitkan dan itu konsep dan fotonya itu sendiri dari si penulisnya. Oh, jadi dibebaskan. Oh gitu. Sesuai dengan estetikanya, secara estetikanya. Iya. Karakter dari si penulis itu sendiri. Karakter dari penulisnya. Oh gitu. Ini salah satu untuk pembeda juga nih ya. Pembeda pasti kalau cover buku sastra dalam tanda petik dan itu foto itu pasti Velodrome. Oh, jadi udah menjadikan khasnya ya. Iya. Diem-diem gue ngeliat sih beberapa penerbit indie udah mulai foto. Iya. Terus si teman gue yang redaktur lain tuh si Rai kayak besar kepala dikit lah ya. Ini Velodrome effect nih kata. Gak usah lebay bro. Tapi sebelumnya memang jarang ya? Jarang. Oh. Jarang. Kayak banyak di grafis gitu-gitu lukis. Iya. Gitu-gitu. Tapi apa yang menjadikan mungkin selain memang mencoba Velodrome ini berbeda dari segi foto, ada lagi apa yang membedakan dari penerbit lain? Ada ini, kami selalu ada editorial notes gitu. Ada editor's note dari redaktur Velodrome. Jadi kami nganterin. Sebetulnya itu anotasi ya, ada catatan lingkungan teks yang berbeda dan kami coba jump in dari redaktur untuk komentarin itu. Sebetulnya teks copywriting atau caption buat jualan, cuman posisinya lebih bermartabat di halaman sebelum membuka halaman pertama gitu. Jadi ada dari redaktur Velodrome. Nah buku dan catatan-catatan ini banyak di penerbit-penerbit luar tuh yang memakai itu di Penguin, di HarperCollins tuh banyak kayak gitu. Siapa yang nulis itu biasanya? Ya redaktur kalau nggak gua atau Rai gitu. Tapi nggak ada namanya kan. Iya makanya gue bertanya siapa sih atau memang ini jadi anonimus aja ya. Gue selalu bilang itu Martin yang gue bilang itu Martin yang dan kalau ada orang baik banget yang request ya sejak Velodrome udah makin absurd nih makin demandnya banyak. Gue sama bilang kalau Martin oke gue oke sih. Jadi seolah-olah semuanya tuh yang okein Martin. Sebetulnya buat supaya menjeda aja untuk berkata tidak gitu. Tapi gak tahu deh apakah orang itu nanya Martin gue gak tahu ya. Tapi so far aman sih. Martin paling ketawa-tawa dia. Emang udah berapa total cetakan sampai hari ini? 18 kayaknya Pak. 18? Iya Pak. Gila udah setahun nih ya. Iya setahun. Berjalan baru setahun dan sudah total 18 Pak. Dan itu ada beberapa yang kayak udah sold out gitu-gitu ya. Udah habis, ada yang perlu cetak ulang gitu. Tapi penulisnya ya santai, maksudnya kami terbuka soalnya. Kami terbuka. Transparansi. Terus kalau buku habis atau buku setengah udah habis kami bayar royalti. Kayak gitu sih. Dan asik gitu. Kami nggak menutupi apa-apa juga. Iya. Kalau misalnya ada satu memang buku ini habis, itu untuk next cetaknya itu ditentukannya dari apa? Permintaankah atau momen atau apa sih? Demand dulu. Sama momen. Tapi biasanya yang kami tunggu tuh momen. Momen banget sih. Oke. Jadi mau dicek dulu. Oh nih secara demand udah memang banyak. Lalu momennya juga pas bagus nih. Sikat gitu. Sikat. Dan duitnya ada ya. Balik lagi produksian memang. Aduh, gokil sih ya. Gokil. Produksi karena kita nggak tahu juga nih angkanya kan. Kadang juga naik turun ya angka tuh ya. Tentu naik turun. Apalagi pernah di cancel tuh ada salah satu buku kami di cancel dan. Kenapa? Karena nerbitin gue juga kasih judul ya. Gue ngasih judul perempuan dalam bibliografi pembaca.
Oke. Karena gue mengira bahwa yang perempuan nggak bisa disimplifikasi gitu. Oke. Oh, diguyur sama netizen, Pak, pakai bensin. Wah. Tapi gue jadi belajar, maksudnya oh ternyata se ekstrim ini ya. Lu memainkan game out of attention juga jangan-jangan? No. Enggak. Gue justru malah memikirkan banget perempuan gak bisa dikasih subjudul tuh buku tentang perempuan, dan dia taruh dia di depan. Perempuan dalam biografi pembaca, bahwa perempuan adalah hal utama yang dipikirkan, dan itu sangat induk gitu. Gak bisa disederhanakan, direduksi gitu. Jadi gak ada subjudul tapi langsung nama penulisnya. Nah mungkin problemnya adalah penulisnya cowok. Gitu kan. Paham. Ntar dibalikin, kamu kan gak ada pengalaman keperempuanan untuk menulis tentang perempuan. Emang gak bakal bisa terjawab hal itu sampai kiamat, sampai dia mati juga gak bakal terjawab. Betul. Nah cuman sayangnya sayangnya adalah buku itu di roasting bahkan ketika bukunya belum terbit, baru cover doang. Oh, itu ramenya berarti di mana? Di Twitter. Rame tuh. Rame. Viral ya? Viral banget. Tapi, karena itu tadi permasalahannya. Tapi maksudnya gue ngomong ini bukan dengan victim mentality gue rugi ya. Enggak. Gue jadi belajar bahwa kata-kata sekuat itu ya. Pengaruhnya ya gitu. Dan di dalam bukunya gue proofreadernya kagak ada ngerendahin perempuan sob. Oke, tapi kan judulnya ini apa ya, provokasi sebenarnya. Dan yang nulis laki-laki. Itu aja sih. Jadi dari keramaian di X atau Twitter itu akhirnya kalian cancel, nggak jadi nih. Terbit Pak. Terbit Pak. 300 eksemplar Pak. Sampai sekarang belum Pak. Keluar 50 juga belum ya Pak. Tapi gini loh, efek dari si viralnya di X itu tidak membuat dia jadi laku, enggak ya? Enggak. Mungkin jadi tahu velodrome. Oh, jadi tahu. Enggak apa-apa. Jadi hikmah. Enggak ada hikmahnya. Ada positifnya. Oh ini biang kerok nih Hamzah nih. Ya emang dia dulu biang kerok sebelum ada velodrome. Tapi ya anyway mungkin itu jadi belajar sih kami. Bahwa ternyata bahwa ada alasan orang ngekontra velodrome kan, karena sesuatu pasti. Jadi sebelum buku itu ada buku-buku lain gitu loh, yang memang agak-agak kontroversial gitu, tapi nggak ke cancel gitu. Emang gara-gara apa? Judulnya kah, isinya kah, atau bagaimana? Kami sering nerbitin sesuatu yang agak-agak lain emang. Maksudnya secara konten itu syurk gitu, vulgar dengan bahasa tuturan yang nggak pakai basa basi gitu, yang nggak dilembut-lembutin, yang nggak dimerdu-merduin gitu, dan itu seneng banget gue Dam. Artinya ini statement dari Velodrome sendiri? Ya meskipun gue menghindari ini ya manifesto ya. Jadi state of art-nya itu sebatas dari redaktur Velodrome per buku gitu. Tapi kalau manifesto Velodrome nggak ada sih. Kalau di bio Instagram atau X itu di Twitter penjelasannya cenderung indie. Cenderung indie terus hampir serius, bercanda terus gitu. Kayak agak-agak embling gitu, kayak nyeleneh gitu. Ya, kalian nggak mau melabeling lah? Enggak, karena hampir serius karena ada Martin aja di sini. Iya. Kurang serius apa Martin kan? Iya. Kurang serius. Respect lah. Tapi bercanda terus ya gua dan lain-lain gitu. Jadi itu kayak jadi membaca karakter warna dari si Velodrome-nya ya. Velodrome-nya itu sih. Tapi kalau ngasih statement enggak sih. Biar orang langsung lihat statementnya dari buku-buku yang kami terbitin aja. Gitu. Nanti kalau misalnya gue bikin manifesto jadi orang nggak bisa kemana-mana. Ya, betul, paham. Karena tadi lu juga di-mention di awal bahwa lu ke depan juga nggak hanya sastra kan? Iya. Lu plannya apa memang? Seni rupa, kayak film udah ada sih beberapa penulis yang udah gue ajakin mau collab. Targetnya lah udah ada. Musik juga. Musik udah sih, tapi beberapa kayak penulis lirik dan musisi kayak Harlan Bur, Aji. Sudah keluar ya itu ya? Sudah keluar, Johnson itu. Jadi nextnya akan ada lagi. Lagi. Jadi gue ngerasa ini sebenarnya ada payung, ya itu sastra untuk semua. Nah gue pengen tuh nggak cuma orang-orang yang kuliah sastra aja, karena gue ngalamin kan. Justru gue sampai kuliah S2 di sastra, gue ngelihat setelah gue lulus S2 gitu magister, gue gak mau kayak orang-orang sastra anjir. Ternyata ya. Iya jadi kenapa sih? Tapi tahu juga itu kuliah lama-lama cuman pengen punya kesadaran itu ya kayak. Karena mungkin sangat tekstual Pak. Ternyata ya. Sangat tekstual orang-orang sastra yang gue tahu dan gue mengalami. Setelah lo mengalami fase yang S2 ini, lo melihat sekeliling lo, circle lo, vibes-nya kayak gini. Iya, maksudnya gue pikir mungkin di S2 beda dengan S1 gitu. Tapi sama aja Pak. Semuanya tekstual semua kayak. Semua pada kembalikan pada teks gitu. Padahal persoalan yang terjadi itu adalah persoalan seharian yang itu kontekstual gitu. Yang gimana sesuatu yang misalnya puisi nih simpelnya nih.
kalau ada statement di akademisi sastra gitu, puisi Indonesia adalah puisi yang adalah karya sastra yang menjauhi komunikasi massa, karena komunikasi massa itu adalah gosip gitu. Kok tinggi banget tuh naruh standarnya gitu. Artinya tidak komunikasi massa, artinya kan lu berbicara sesuatu yang kayak mencari menggali bahasa tapi jadi serius gitu. Terlalu luhur itu. Kayak ngejar pahala. Gak bisa ngejar pahala. Kita gak punya kalkulatornya apa. Bener. Jadi gue ngerasa oke, gimana caranya sastra untuk semua ini ada semangatnya di Velodrome, sehingga bukan hanya orang yang kuliah sastra men, yang gak kuliah pun gak apa-apa men. Dan kalaupun kuliah gak harus sastra gitu. Dan semangat maksudnya Martin tuh nerbitin Martin kuliah S3 gitu, tapi bukunya susastraan kehancuran kan kurang tolol apa sebetulnya kan, kurang destruktif apa gitu. Nah semangat itu yang kayaknya Martin pengen nunjukin bahwa dan nyambung sama gua gitu, bahwa ya sastra tuh problemnya sama dari dulu. Misalnya ada gatekeeper, ada keterbatasan akses, ada hal-hal yang membuat diri mereka tuh rumit sendiri gitu, sehingga nggak begitu populer secara value bisnisnya, marketnya gitu. Oh ternyata orang-orang sastra gengsian semua ya. Nah gimana caranya Velodrome melepas itu tuh? Oke. Makanya terbitannya agak-agak pakai nyali gitu. Wajar kalau akhirnya beberapa waktu kemarin kena cancel. Kami wajar, ngerti banget gitu. Nggak kaget lah. Makanya sebenarnya kalau dari lo tadi bilang atau mention soal sastra untuk semua ini, lo sadari itu mulai dari kapan? Sebetulnya dari awal-awal komunitas di Rawamangun ya. Oh sudah mulai kerasa? Udah mulai kerasa, tapi kan gue masih belajar baca gitu. Gue masih belajar nulis, belum tahu gitu. Kan sebetulnya gue kuliah bahasa Inggris, sastra Inggris itu. Cuman gue nggak belajar bahasa Indonesia, sastra Indonesia. Tapi karena pergaulan gue memungkinkan nyari buku sastra Indonesia. Nah itu kan terkait betapa gue pengen ngerti konteks di Indonesia yang terjadi apa. Terus gue bergaul dengan anak bahasa Indonesia. Terus nongkrong ternyata seru juga sama anak seni rupa, seni musik, seni tari dan lain-lain. Oh ternyata satu fakultas temen gue gitu. Dan gue seru gitu. Dan itu membuat gue juga kayak seru deh gitu. Jadi nge-cross disiplin. Sampai akhirnya itu mungkin paling puncaknya ya gue jadi manajer band gitu. Karena gue bikin lirik bareng sama si musisinya. Berkolaborasi ya? Kolaborasi itu yang gue nyadar. Oh ya sastra untuk semua men. Sastra untuk semua. Dan semua mungkin gitu. Soal nanti apakah nanti Velodrome ngasih standar itu biarin kritikus aja. Oke. Di sini saya berbisnis. Paham. Oke. Jadi lo tahu celahnya gitu. Celahnya. Kayak gue ngeliat, oh ini bisa nih. Dan setelah udah belajar dari 2009 mungkin gue kuliah ya. Gue lihat, oh ya udah deh saatnya gue bikin penerbitan gitu setelah 12 tahun hampir 15 tahun lah. Dan lo mencoba si campaign dari sastra untuk semua lo terapkan lah di Velodrome. Di Velodrome, di atelier juga. Atelier juga. Oke. Itu berarti apa? Lebih ke dari segi mungkin ya cetakan atau lo bikin acara-acara yang offline, program juga gitu offline. Ya. Kayak misalnya ada program membaca puisi, kami kasih judul bukan malam puisi enggak. Kami kasih judul program mampus no ya. Ada tuh ya. Malam puisi sebetulnya mampus gitu. Iya. Itu di atelier. Di atelier gue namain mampus gitu. Jadi kan kayak apaan sih nih gitu. Sesuatu yang agak obskur gitu yang kami kejar, sesuatu yang mungkin selama ini terlalu kayak aneh kalau di konteks sastra ya. Iya sama halnya kan gue juga melihat ada di Instagram lo yang lo di satu momen bawa mesin tik. Nah dengan ada mungkin ada Dian Sastro gue lihat itu. Terus ada orang-orang itu pergerakan salah satu sastra tuh semua itu ya. Salah satu aktivasi. Gimana itu gimana? Ya kalau di Velodrome kan bisa ulang alik ya. Kayak, lu bisa ngaco sekalian, lu bisa pakai kata-kata yang saru, kasar dan provokatif gitu dan nakal dalam tanda petik. Nah kalau di puisi on the spot, itu namanya puisi on the spot. Project baru lo ya di waktu itu. Sebenarnya gue mulai aktif main mesin tik tuh di 2020 pas pandemi, pas lagi gila-gilanya juga tuh dari musik ke sastra akhirnya. Udah gue aktivasi. Awalnya bikin kayak doa malam ini sebelum atelier tutup dan terbawa. Terus sekarang gue kerja ngurusin toko buku dan kayaknya seru deh main mesin tik gitu. Terus ada festival buku dan banyak orang ternyata mau bercerita gitu. Dan
orang cerita langsung, terus gue ketikin puisinya langsung jadi. Oke. Nah, Jadi orang langsung aja gitu ya? Betul. Ya 5 menit, 10 menit somehow. Ya template-nya bahwa nanti kakak bawa kertas ini pulang dan semoga kertas ini mewakili perasaan dan pikiran kakak gitu. Oke, performatif gitu ya. Iya, dan kakak bisa cerita senyaman dan sepercaya kakak sama aku gitu. Dan itu biasanya PSUWIS gitu. PSUWIS itu bayar terserah. Terserah lah, pokoknya itu performance soalnya. Performance karena dan sebisa mungkin nggak ada aku gitu. Maksudnya kalaupun aku itu akunya dia gitu. Jadi gue meruntuhkan ego gue menghilangkan gitu. Tapi memang jadinya berat pak. Sejujurnya berat pak. Beratnya gimana? Berat karena ini kan lebih sulit daripada jadi psikolog ya. Oke. Jadi lebih sulit daripada psikiater. Karena psikiater nggak peduli lu happy apa enggak. Oke. Lu yang penting bayar. Terus lu aras. Lu kasih obat, resep lu tebus nih. Benar. Nah karena gue kan ini bukan obat, ini perasaan nalar juga yang lu tebus. Orang cerita dia nangis. Ada tuh ya? Wah banyak banget Pak Domi. Terus gimana lu mentranslate itu semua? Ya gue terjemahin perasaan itu. Terus dia kayak ini aku banget mas gitu. Ada ibu-ibu lah, siapa anak kecil lah. Ya sebenarnya kayak jadi terapi juga ya. Terapi, nah itu pak terapi. Nah jadi kan sastra jadi terapi. Oh iya, jadi kemana-mana bisa ya. Bisa kemana-mana. Oke. Jadi untuk semuanya tuh bukan hanya subjek. Tapi persoalan hidup yang lain. Dan ternyata gue kadang bercermin sama mereka. Ya meskipun itu drain out banget di gue ya. Kayak capek banget gitu. Pernah gue seminggu di festival gitu, gue bikin puisi setiap hari minimal 50 orang. Dan setelah seminggu, 2 hari kemudian setelah festival, gue demam. Karena energinya ya. Energi gue capek banget gitu. Tapi seru. Oh, jadi sampai ke tahap ada kayak festival dan lo terlibat di sana bikin project itunya ya? Bikin project itu, jadi partnership. Baru belakangan bulan lalu gue diajak untuk tour sama film, industri film. Dengan skema yang sama. Skema yang sama ada cerita. Akan masuk di dalam satu scene juga mungkin film? Minggu lalu ada yang telepon gue. Wah, gawat. Makin ngeri udah lo bisa kelininya banyak juga ya. Sastra untuk semua. Bener. Berarti rezekinya dari banyak hal tuh pak. Benar. Mikir. Benar. Jadi gak usah jaim-jaim lagi gue. Ada kedepannya kayak memang bakal jadi mungkin masuk dalam satu scene film mungkin ya. Mungkin ya. Tapi temen gue ngontak gue bilang kayak gitu. Ya mungkin aku pengen kamu masuk juga. Yang bener. Muka gue begini nih. Gitu. Ya, bukan dari mukanya karyanya dong. Mungkin karena emang aktivasi ya gitu. Tapi senangnya gue adalah Puisi on the Spot ini ditiru ada sekitar 5 orang di beda kota. Di Padang, di Samarinda, di Malang, di Bandung, di Jogja. Itu 5 ya? 5 ya kalau ya, 5. Pergerakan itu ditiru. Iya. Dan mereka DM pribadi langsung, Mas Hamzah aku izin ya niru ini. Aku pakai nama ini ya. Visioner. Ada yang puisi ketik, ada yang ngamen puisi. Ada tuh ya namanya. Ada yang bahkan Mas Hamzah minta tag collab ya sama Puisi on the Spot. Boleh gitu. Dan ini movement. Someday ini movement. Nah, makanya sekarang gue lagi nabung mesin tik Pak Domi. Saya ada 16 mesin tik di kamar. Ini udah mulai banyak jadi koleksi ya. Udah mulai, nanti ya someday bayangan gue bisa bikin. Dan itu semuanya berfungsi. Berfungsi karena ya gue nggak ngerti pertama kalau rusak itu gimana. Tapi ada beberapa sih teman yang memang gue ajakin yang memang lu kan anak teknik ya. Ini ada yang rusak. Lu opname deh biar kita ada yang ngerti gitu. Di tim Velodrome itu sendiri. Di tim Puisi on the Spot itu sendiri. Siapa tim Puisi on the Spot? Orang Velodrome juga. Sama-sama sebenarnya. Itu dia lagi sih. Makanya jadi sebenarnya benang merahnya ya istilahnya kan lo mau di Velodrome, mau di Puisi on the Spot sama puisi untuk semua itu sebenarnya. Sastra untuk semua itu maksudnya. Gila, lo jadi makin menyebarkan ilmu-ilmu virus-virus itu ya. Sampai ada orang-orang meniru ya kira kan? Ya, gue happy di situ. Iya, happy akhirnya orang. Jadi kayak sastra jadi humble sob, jadi rendah hati, gitu. Jadi sehari-hari. Emang ada fase mungkin orang menilai sastra itu eksklusif ya? Iya. Iya benar. Iya benar Pak. Nggak, gimana? Apa? Gue nyadar Pak. Gue sendiri gue mengalami itu. Apa sih yang dibilang jadi sastra? Karena sastra erat banget dengan buku kan. Nah gue pernah ada fase di 2 tahun 3 tahun awal gue baca sastra. Itu gue kayak membawa diri. Gue nggak mau ngobrol sama orang yang nggak baca buku. Itu snobisme kan. Oke, betul. Snobisme yang kayak katro banget. Nah gue akhirnya ketemu orang yang nggak baca buku dan dia noyor kepala gue dalam tanda petik ya kayak. Dunia lu tuh bukan dunia buku. Dunia tuh bukan buku doang Zah. Nah orang ini gak baca buku. Tapi gue ngelihat dia tahu industri pop gitu. Dia tahu
culture hari ini. Boleh disebut namanya? Namanya Jafar Subhi. Dia orang yang sangat ngubah hidup gue. Dia bantu di Atelier Cermai juga, salah satu founder lah. Agak nyentil lo nih ya? Agak nyentil gue. Jadi merubah perspektif lo ya? Merubah banget. Dan gue tinggal di rumah dia 4 tahun, 5 tahun, something gitu. Jadi lo sering ngobrol, sharing gitu-gitu ya? Dan gue belajar dari dia sehingga gue bisa rendah hati. Misalnya gue membawa diri nggak snobis gitu. Karena biasanya begitu ya? Iya. Karena gue perlu ngedengerin. Pertama dia secara kuliah tuh junior gue gitu. Tapi ini orang songong banget kan. Gue pengen tahu apa pikiran dia. Sampai akhirnya gue dengerin dia, ngeliatin dia nonton film, gue dengerin musiknya apa yang dia ajak. Oke, gue ikut dong nonton konser lu dong. Gue ikutin, ini skena kayak gini ya. Ternyata persoalannya adalah gue terlalu memikirkan sastra untuk sastra aja. Sastra tuh padahal lebih luas dari itu. Dan akhirnya gue belajar dari orang yang gak ngerti sastra, tapi membuat gue terbuka pikiran gue gitu. Nah itu Jafar Subhi yang ubah banyak hidup gue tuh. Makanya sampai ada sekarang sastra untuk semua tuh dari dia juga salah satu sebenarnya ya. Influence-nya ya. Influence gue. Oh gitu. Terlalu eksklusif sih ya kalau sebelum-sebelumnya ya. Gengsi Pak. Gengsi. Astagfirullah. Iya. Sorry orang-orang sastra. Cancel aja. Enggak, ini kan sebuah lo mencoba memberikan warna baru, artinya image bahwa sastra ini bisa digini-gini juga kok gitu. Bisa. Dia sangat keseharian kita kok. Kita nggak perlu kayak terbebani untuk harus serius terus gitu. Bisa serius tapi ada modenya, ada momennya lah. Gitu. Dan ternyata hidup lebih lebih capek kan. Udah banyak hal-hal serius di luar sastra gitu. Tapi ketika sastra kita kan pengen happy ya kadang ya. Iya betul. Tapi malah serius juga kan. Kagak ngibur nih. Iya benar. Gitu. Nah gue di Velodrome, di Puisi on the Spot harus happy syaratnya. Gue ngerjain Velodrome dan ngerjain Puisi on the Spot tuh harus happy. Iya gitu. Dong, karena di sisi lain kan lo juga bekerja di tempat. Boleh ceritain sedikit dong. Lo bekerja di? Gue sekarang kerja ngurusin toko buku namanya Makarya. Di mana itu? Di Gramedia Matraman. Gitu. Sebagai apa nih? CEO? Enggak. Manajer aja bisnis. Manajer toko. Karena memang masih relate sama apa yang lo ini ya. Ternyata relate. Maksudnya gue ternyata orang buku dong. Iya benar. Dan gue seneng gitu. Gue nyusun buku terus dan menjualnya. Dan itu yang ternyata simulasinya udah ada di Velodrome, di Atelier Cermai gitu. Kayak gue lebih lebih serius lagi berbisnis di buku dan di industri perbukuan itu sendiri. Gue jadi belajar. Dari kapan di sana? Setahun lalu ya. Oke. Udah setahunan berarti. Tokonya baru jalan setengah tahun lah. Menyenangkan. Dan lo punya dunia yang juga warna-warni lagi nih, berbeda dengan Velodrome dan Puisi on the Spot lagi. Betul. Dan ada semacam keterbukaan dan kebebasan buat gue untuk ideation gitu. Karena memang dari awal treatmentnya juga sangat challenging ya buat gue gitu. Kayak buatlah sesuatu yang bukan Gramedia gitu, tapi yang ngomong kan orang Gramedia gitu. Jadi gue belajar banyak di situ untuk meng-create sesuatu yang seru juga gitu. Iya sangat seru lah, karena kan lo juga kalau kita ngomong waktu ya lo juga di Atelier, lo ada di Velodrome, ada di kegiatan lo Puisi on the Spot itu, tambah Makarya, gila juga ya cari kayak pergerakannya. Iya. Tapi emang itu adalah lo punya kayak kesenangan sendiri ya. Harus happy Pak. Happy kuncinya. Kalau kita happy tuh kita lupa kita capek. Benar. Kalau kita happy kita lupa kita capek. Kita happy dan kita juga merasa bahwa ini adalah milik kita, senang gitu lo ngelakuinnya gitu. Nggak terpaksa. Berarti kegiatan lo di Makarya ini lebih kayak bisnisnya. Gue kayak ya kan kita retail ya, retail buku kan. Dan kita bekerja bareng dan memang under Gramedia. Dan buat gue pribadi ini challenge yang baru gitu. Gue udah ngerasa kayak cukup deh jadi editor, jadi penulis, jadi penerjemah. Terus gue pengen jadi pebisnis, gimana caranya ya. Kayak seru nih dan dunia baru. Dan gue kayak di sekolahin gitu loh. Gue kayak beasiswa kuliah S3 gitu, tapi bisnis dan marketing gitu. Betul. Seru-seru banget. Karena kan lo udah punya ya basicnya si sastranya, lalu nanti S2 lo udah beres juga itu. S3 ini bagaimana marketinginnya ya, pemasaran itu sendiri ya. Iya. Karena banyak orang berarti di sana ya. Tuh banyak orang bypassnya banyak. Gue ngerasain wah banyak banget orang buku ya dan seru-seru gitu.
Tapi kalau misalnya kita ngomong jaringan, artinya ketika lo mungkin ada di step yang sudah di Makarya ini, ketemu banyak jaringan, lalu ada nggak sih sebenarnya yang akhirnya lo tarik juga untuk bisa berkolaborasi dengan Velodrome gitu misalnya? Oh, Velodrome belum sih. Karena memang lo pingin ini berdiri sendiri aja. Belum waktunya. Oh. Belum waktunya gitu. Jadi kayak gue nggak mau nggak mau terlalu gampang untuk mengiyakan banyak hal. Kan mau bisnisnya gitu kan. Iya benar-benar. Kita harus tetap berpikiran dingin untuk membuat keputusan dan kayaknya Velodrome untuk masuk ke Makarya sebagai produk itu nanti dulu gitu. Tapi tawaran tuh ada ya? Tawaran ada kan, maksudnya saya juga bisa. Iya benar. Tapi nanti bukan enggak ya, tapi lebih kepada banyak hal di dapur kami yang perlu kami persiapkan dan itu kalau misalnya gue ngomong Velodrome masuk ke toko itu narsistik atau kayak lu BU banget sob. Iya, jadi kayak mengedepankan kepentingan pribadi banget gitu. Gue menghindari perasaan-perasaan itu sih. Meskipun lo memang ada jalan lah dari Makarya ini untuk bisa sebenarnya. Memang gue gak mau munafik soal itu. Cuman kayaknya gue harus merapikan di pekerjaan gue sendiri. Pertama gue pengen belajar dulu secara bisnisnya. Oh gue udah ngerti sampai pola-polanya gitu. Sampai pembiasaan. Ya ini toko juga belum setahun pak. Iya benar. Baru setengah tahun. Iya makanya nih juga lo kayak saling belajar juga ya. Mengetahui oh ini gimana nih skemanya. Karena kan kita ngomongin pergeseran budaya ya. Orang-orang kan mungkin untuk kategori visit ke tempat-tempat toko buku udah jarang ya kan. Makanya mungkin Gramedia atau itu kan membuat set baru gitu-gitu kan. Visual baru gitu ya. Ngasih experience baru. Betul. Jadi ruangnya itu dialami betul. Jadi orang yang gak suka buku jadi suka. Orang yang gak tahu mau beli buku apa jadi tahu mau beli buku apa. Itu sih yang Makarya anterin gitu. Selain memang kontennya memang edukatif gitu. Sehingga orang bisa punya wawasan sebelum berangkat ke toko gitu. Makanya dengan adanya lo di sana, lo melihat ada perkembangan apa gitu ya. Karena dari modal-modal lo ya skena tadi udah cukup banget ya untuk bisa melihat ya. 15 tahun cukup. Babak belur ini kita gelandangan. Tapi jadi paham. Jadi pemappingannya tahu nih gimana kan buat ngerumuskan ada project-project nextnya gitu. Iya betul. Dan maksudnya senang juga kayak ketemu teman-teman lama gitu yang jadi kita kolaborator nih gitu. Udah lama gak ketemu gitu. Jadi cerita bareng lagi. Kalau dari segi kolaborasi kalian gitu ya dengan si Velodrome itu sendiri ketika mau nge-launching si satu buku ini biasanya caranya bagaimana sih sebenarnya? Itu berkongsi dengan teman-teman di indie publisher yang memang small print juga gitu. Dan biasanya indie publisher juga punya toko bukunya. Oke. Jadi antar kota-kota udah ada jejaring itu. Tentu misalnya dari mungkin jejaring yang udah belasan tahun gue bangun dari teman-teman secara pribadi gitu, atau memang secara sosial media. Jadi teman-teman toko buku indie itu udah tertarik sama produk Velodrome. Mau dong beli dong, konsinyasi dong gitu-gitu. Dan mungkin semangatnya sama dengan visi mereka, kekaryaan mereka di bisnis mereka. Ya kami fasilitasi itu. Secara bisnisnya ya kami sediakan produk dong. Betul. Antar toko sih maksudnya. Sejauh ini mungkin ada 15-an toko buku. Artinya Sabang sampai Merauke terjangkau gak? Aceh ada sih, ada yang distributor di Medan juga ada. Ada. Lupa Obelia apa gitu. Tapi para Papua nggak ada sih. Tapi yang beli dari Papua ada. Teman di Manokwari beli ada. Mungkin akan kedepannya bisa berjaring lagi ya. Ya karena memang kan talent-talentnya tadi juga bisa dibilang lu juga scouting ya. Artinya tadi mungkin gue lihat ada yang dari Samarinda ya. Dari Samarinda, dari mana lagi ya? Malang. Nah dari kota-kota yang tidak mungkin nggak ke Jakarta sentris lagi gitu loh. Ada dari daerah-daerah yang punya potensi nih gitu. Persemayan itu kami menyebutnya. Persemayan jadi kayak dia inspiring buat di kotanya, tempatnya, di ekosistemnya. Jadi harapannya sih kayak gitu. Maksudnya ya oke lah diterbitin di Jakarta gitu. Ya banyak panggung di Jakarta gitu. Cuman bagaimana kita bisa nganterin teman-teman yang di luar Jakarta dan punya panggung di sini. Katakan Velodrome adalah panggung gitu. Yuk manggung yuk di sini ya di Velodrome ya. Manggungnya lewat apa? Lewat buku yuk gitu. Dan
tentunya harus kami sukain dong. Betul, betul. Oh, suka nih gue nih gitu dan Ya. menyenangkan dan secara market kayaknya ada deh. Ya. Kita bisa bikin campaign segala macam gitu-gitu. Jadi kan melihat juga nih pasarnya ternyata ada dan orang memungkinkan. memungkinkan dan orangnya juga oke di skena gitu misalnya ya. Kalau tur kampus gitu dilakuin gak sih kalian? Dilakuin. Laku juga. Lakuin. Kan bahasa-bahasanya agak sedikit Ada. lumayan agak Aneh, inilah. Itu bagaimana? Misalnya ada satu penulis kami yang dia kuliahnya kebetulan di Sastra Indonesia UI ya. Oke. Judul bukunya gue lupa apa kayak Yang tadi itu bukan puitis ya, yang gue cerita. Yang hijab itu bukan? Bukan beda. Oh beda lagi. Oke. Jadi dia anak motor sob, suka nge-custom motor gitu. Judul bukunya kalau nggak salah Malam Belum, Nakal Pasti, Subuh apa gitu. Oke. Puisi banget. Iya. Nah gue ganti tuh judulnya, gak cocok buat boncengan. Dan lu tahu kemarin terakhir diskusi di kampus parkiran di Sastra UI ya. Dia diskusinya di parkiran pak. Jadi, sesuai dari Iya pak. Ya. Beneran diskusi di parkiran. Gue terus terakhirnya itu performatif. Dia naik motor ngeliling ke parkiran. Ya ampun. Gue gak habis pikir sih. Nah itu kan sastra untuk semua tuh. Gue semua tuh kayak orang ngomongin motor gitu bisa. Nah judulnya gue ganti jadi gak cocok buat boncengan. Kan itu motor customan kan gak cocok buat boncengan. Karena chopper gitu kan semua sendiri-sendiri biasanya. Iya. Dan inti bukunya sebetulnya kayak kebangkrutan maskulinitas gitu loh. Sebenarnya. Iya kebangkrutan maskulinitas masa remaja gitu. Kayak laki-laki keren gitu. Padahal dia ngerasa rugi. Iya. Habis duit di situ. Rugi bandar. Gak jadi apa-apa gitu. Tapi seru itu disampaikan. Oke, market. Mereka ada marketnya. Ada marketnya. Ada marketnya pak. Bikin berapa kalian? Itu kalau buku yang gak cocok buat boncengan seingat gue 150 tuh sudah beli 100 habis. Wah berarti emang oke. Harga juga affordable ya. Affordable. Gila berarti emang si Velodrome ini cukup jeli ya. Bagaimana melihat potensi-potensi yang dia coba bawa. Cukup jeli. Iya kan? Tapi kurang Kurang apa? market aja. Kurang masif jualannya. Kami kan kebanyakan redaksi kan. Redaksi. Tapi ya kalau kita lihat kan dari segi tadi ada beberapa yang sudah sold out tuh berarti memang betul. Mungkin subsidi silang aja. Subsidi silang. Iya kan? Artinya mungkin nggak langsung semuanya laris tapi pelan-pelan satu-satu gitu kan? Emang pelan-pelan. Pelan-pelan modelnya. Apalagi sastra ya. Kerasa banget ya kan? Karena mungkin buat penerbit lain kalau ngomongin sastra agak sedikit lah susah untuk ngomongin soal ya mungkin pemasarannya. Betul. Ya kan jualinnya. Tapi kayaknya Velodrome udah menemukan ya. Udah menemukan rumusnya dan gitu. Kayak kami senangnya adalah nemu pembaca baru gitu dan nyiptain orang yang selalu beli buku kami gitu. Salah satu penulis kami adalah orang yang tadinya selalu beli terbitan kami gitu. Jadi gak menutup kemungkinan pola-pola kayak gitu ada gitu. Ada salah satu penulis kami dan emang dia selalu beli dari awal kan. Wah siapa ini? Kami gak tahu kan. Kayak pas ketahuannya dari mana awalnya? Dia selalu posting kan mention Velodrome di sosial media. Jadi kayak biar tahu bahasa IG story atau postingan dia mention. Redaktur gue si Ryan. Dia yang sering bully buku tuh puisinya bagus loh Zah. Emang iya gue cuma liat ya bagus Wih terbitin aja yuk. Lo gak apa-apa. Ya ayo let's go aja gue. Dari dia pembeli jadi diterbitin ya. Diterbitin. Nah itu kan coaching yang tadi lu bilang. Ya, itu kan scouting yang lumayan ya. Lebih ke kurasinya juga kalian make. Dan ternyata dia masuk kurasi. Dan dia juga artinya sebelum bahkan tanpa dia ngajuin ke Velodrome dia udah baca terbitan Velodrome kayak gimana kan. Dia tahu karakternya Velodrome gitu. Oh ternyata gue cocok di Velodrome gitu dan kan. Dan ada penyesuaian tertentu pasti dari dia gitu. Ya. Kalian punya gak sih informasi statistik ya atau mungkin secara based on researchnya soal nge-track nih marketnya dari si Velodrome itu range umurnya berapa tahu gak sih kalian? Ada. Maksudnya itu kan dari visitor Instagram, betul, dari visitor, betul. Kan, itu sekitar 20 sampai 35-an. Oh, berarti usia produktif ya? Yes, usia produktif. Mungkin Gen Z masuk ya? Gen Z banget emang. Oh, jadi memang ada image juga bahwa Velodrome ini adalah bacaan anak Gen Z gitu. Iya. Wah, keren. Sastra Gen Z. Sastra Gen Z. Makanya tadi kalau pemilihan kata pun juga adalah lebih ke seharian, realita yang hari ini gitu kan. Bahasa-bahasa medsos gitu. Bahasa medsos tidak ya yang tadi lo selalu bilang bahwa mungkin sastra eksklusif dengan bahasa kosakatanya. Ini beda ya? Iya, beda.
Beda. Maksudnya problem dari tahun 50 ya selalu dibilang kan ada krisis sastra segala macam. Masalahnya adalah keterpencilan sastra dari masyarakatnya. Ya lu nya pada serius anjir gitu. Iya. Bagaimana mau memasyarakatkan? Gimana anjir? Betul. Lu sangat akademis gitu, sangat sangat didaktis gitu. Gimana caranya ya lu masuk ke budaya populer gitu. Tapi kan kalau gue ngomong gini ditoyor gue. Lu sotoy lu. Lu nggak menjaga apa kan? Cuman kayak nggak sekarang. Nggak, lu nggak menjaga marwahnya aja. Nggak, dalam hati gue sekarang gue udah magister, gue ngerti. Nggak. Gue lebih kepada kayak iya itu betul. Gue cuma bilang iya itu betul. Tapi gue punya cara beda ya, cara yang lain ya. Dan itu sah aja kan? Sah aja. Maksudnya karena nggak ada yang ngambil itu, nggak ada yang ngambil cara yang velodrome bikin. Mungkin udah ada yang ambil, cuman yang agak ugal-ugalan yang kayak velodrome kayaknya enggak ada deh. Gue nyadar ini beresiko banget sih. Cuman ya udah. Lebih ke nekat juga ya. Nekat banget Pak. Ya tadi gue bilang dikirain cuci uang. Dikira gue konglomerat. Saking progresifnya sebulan 2 kali orang mikirnya nih duit dari mana nih Hamzah and the Gang ini. Iya kan. Setahun berapa bulan? 1 tahun 12 bulan, sebulan aja udah ngeluarin 2 kali aja tuh. Iya, enggak sih baru kesadaran di berapa bulan. Cuman kayak ya setahun 12 bulan. Ini kami setahun udah 18. Makanya itu udah over lah kategorinya. Over apa? Pada burn out sebenarnya. Iya. Teman-teman saya ini sama saya juga. Cuman harus happy. Balik lagi ya, semua ini kan berdasarkan karena emang kalian happy enjoy juga ngelakuinnya. Enjoy. Jadi nggak ada masalah. Kadang orang yang terpaku pingin banget gitu, yang kayak get to heart banget gitu kan, ya jadinya mungkin agak stres kalau tidak sesuai dari pencapaian aja. Betul, gue juga mikir sampai kapan ya. Kalau nanti udah terlalu serius gue tinggalin kayaknya deh. Kalau drama kayak serius jadi nggak enak ya. Jadi nggak asik ya. Jadi gue jadi yang nggak asik sama diri gue sendiri gitu. Gue tinggal. Kok jadi begini ya? Gitu. Kok jadi sastra banget. Jadi awalnya buat sastra untuk semua, terus jadi sastra untuk sastra lagi. Pergi aja deh. Iya. Karena memang dari awal udah mau mengkampanyekan sastra untuk semua. Dalam tanda petik. Tapi itu buat tanda petik ya buat si sosok Hamzah ini kan. Si sosok Hamzah ini. Dalam hati dong. Iya, tapi kan sebenarnya lo sudah mencoba menularkan ke semuanya. Dari semua lini lo. Musik ada, ya kan. Seni rupa ada. Gue lagi request Rau sih. Wih, Rau buat bikin puisi. Jadi dia bukunya jadi sastrau nanti. Secara si ruangan atelier aja udah dibombardir sama Rau. Harusnya dia sudah diarsipkan di buku tuh dia. Memang. Itu sosok legenda juga tuh nantinya tuh. Lagi gue request buku. Dan kalau gue sih melihat kadang pilihan kata ketika dia bikin caption di Instagram tuh menarik. Iya kayak puisi ya? Iya, artinya lo kalau dikumpulkan ya dalam satu buku, wah itu keren. Wah, lu baca juga ya? Baca gue, kan gue sempet jadi narsum juga di sini gue. Ngobrol, udah dia. Dan pilihan kata dia menarik. Bener sih. Dan dia adalah tipikal buat gue yang mungkin hari ini sering terdengar financial freedom. Nah itu dia orangnya tuh. Iya, bener. Bukan Timothy Ronald, tapi Rau kalau gue. Rau hidupnya seneng. Itu oke. Dan dia enjoy. Dia ngejalanin enjoy. Wah oke. Rau salah satu yang inspirasi gue juga sih. Dalam banyak hal sih. Dalam keputusan banyak hal. Udah lo ajakin dong. Udah. Itu. Ya tapi kan kalau disuruh nulis puisi kan kayak puisi. Jadi kepikiran dia. Padahal gue udah suruh nyantai aja Rau. Mungkin arsip-arsip yang lama. Ya mungkin nanti gue ketemu lagi ya. Gue belum ketemu dia lagi. Menarik loh dia. Memang. Iya kan? Sastrau nanti jadinya. Sastrau. Bener-bener. Oh iya karena serba rau dia. Iya serba rau. Sastrau. Boleh juga tuh. Mantap. Jadi kami nyebutin bukan sastra tapi sastrau. Wah, anjir bener juga bener. Dia yang pengen. Oh iya bener. Karena sebenarnya rau sih dia memang. Iya rau banget. Anjir. Jadi kalau velodrome itu sendiri tadi banyak sastra, lo ada plannya seni rupa dan lain-lain. Selain itu apalagi yang mau coba dibikin sama velodrome sebenarnya? Apa ya? Ya sebetulnya gue mikirin regenerasi sih. Bagaimana nanti ya Raya yang ngurusin. Sekarang udah Raya. Dan gue akan challenge untuk sesuatu yang lebih baru secara bisnis gitu. Ya mungkin bisa merge atau IP-nya bisa lebih luas gitu. Sementara untuk bisnisnya masih buku. Cuman gue lihat secara branding kan udah ada nih. Setahun ini udah banyak yang kami kerjain gitu. Dan kami mengira bisa kemana-mana sih. Bisa jadi kayak talent management. Bisa jadi. Nah itu hal-hal kayak gitu yang memungkinkan. Kami pikir terus misalnya nanti ada cross dengan puisi on the spot. Itu sangat mungkin. Mungkin sekali.
kayak gitu. Dan gue udah misalnya nyiapin 15 mesin tik gitu di rumah gitu buat kumpul. Nanti someday misalnya ada festival mesin tik under Velodrome, organized by Velodrome dan semacam itu. Ya gue gak tahu, yang gue usahain sekarang ya nabung. Itu udah pasti utama tuh ya. Berjejaring dan berjejaring dan sebisa mungkin ngerjain sesuatu yang emang polanya udah ada di Velodrome. Ya itu nerbitin buku dulu. Gitu. Tapi artinya dari yang tadi lo mention total mungkin keseluruhan tim itu ada 5 sama si Martin itu. Artinya punya pemikiran yang sama dengan lo juga? Iya sama. Maksudnya gue lebih banyak ngambil peran moderator sih. Selain memang kayak memastikan bahwa produk atau secara kualitas tuh oke gitu. Jadi ya editor bayangan, tapi gue yang edit, yang memastikan bahwa secara teksnya beres gitu, nalarnya oke, jalan nih teksnya nggak macet gitu, enak dibaca, betul. Layak dijual seberapa gitu. Tadi memang kalau gue ngelihat sedikit sih bahasnya ringan sih ya. Artinya bukan yang kayak sastra banget, kan image sastra tuh berat gitu ya. Tapi ketika mungkin lo membaca atau lihat di beberapa kayak koleksi dari Velodrome ini emang kayak jadi keseharian juga ya. Yang tantangannya kan soal sastra tuh kadang soal keterbacaan ya. Bagaimana orang melihat atau menilai sastra kadang gak ngerti gue puisi gitu. Nah tantangannya kan bukan memarahi orang itu supaya ngerti puisi atau puisi karena puisi gini-gini, nggak usah. Tapi kasih sesuatu orang sampai kayak, oh puisi gini doang ya, oh puisi gini doang, gue juga bisa dong gitu. Nah di situ kan secara nggak langsung jalan tuh sastra untuk semua tuh. Gitu. Lu suka memberikan kelas gitu nggak sih? Kelas workshop gitu. Iya, workshop sekolah, penulisan apa. Sekolah di kampus sering sih. Kalau di atelier itu pernah juga? Pernah kerja sama apa gitu. Oh, karena lo sering berbagi juga ya, senang lo ya. Ikip Pak. Oh iya benar. Karena SPD, Pak. Iya benar. SPD Pak. Iya. Enggak itu sih. Tapi ya kayaknya emang bawaan kali ya. Bawaan sih. Naluri buat berbagi. Ya. Buat berbagi. Kolektif kan basisnya kan. Dari dulu bikin kolektif, tumbuh di kolektif gitu. Gitu. Berarti ada plan yang mungkin ke depan emang Velodrome bisa berkembang kemana-mana ya. Bisa berkembang kemana-mana. IP yang bisa jadi tadi lo mungkin talent management lah apa. Atau mungkin bisa bikin talks juga apa. Betul. Tour kampus gitu kan. Betul. Sejauh ini sih udah banyak festival-festival yang nanyain kan. Oh gitu. Penulis Velodrome siapa gitu. Terus direkomendasiin dan gue kasih tahu siapa nama-nama yang mungkin temanya sesuai. Oh ini di sini. Oh yang itu di situ gitu. Udah diminta juga. Cuman gue jadi kepikiran sebetulnya itu kan talent management ya. Betul. Well, next chapter kami akan ke arah sana mungkin. Jadi kayak kerja kuratorial yang memang jadi agensi sastra gitu. Dan itu kan seru. Mungkin belum ada ya? Belum ada. Iya kan? Itu belum jadi ada. Menarik sih. Belum ada. Artinya mungkin kalian menerbitkan orang yang ternyata di luar sana orang-orang itu jadi ditunggu-tunggu juga gitu. Jadi artinya kayak banyak orang ini tahu karena diangkat sama Velodrome gitu ya. Dan Velodrome membuka jalan lagi gitu dan nemenin terus gitu orang itu, dan kekaryaannya tetap kejaga sih. Kekaryaannya tetap keawasi lah. Ditemenin soalnya. Dan mereka mungkin banyak juga dari yang sudah kalian rilis ini untuk pertama kalinya hanya dari Velodrome ini ya? Iya, banyak debut semua ya. Debut misalnya buku puisi Harlan Bur. Debut tuh ya. Kita nggak tahu siapa yang nggak tahu Harlan Bur kan. Harlan Bur, terus Aji Pamungkas, The Johnson gitu, gue terbitin gitu. Semua debut semua tuh ya. Banyakan debut. Gila. Karena memang kalian melihat ada potensi dari banyak orang ini langsung ya kan. Potensi yang awalnya mungkin bukan market ya, tapi pada akhirnya market, tapi potensi kayak kekaryaan dan kemauan dia untuk belajar. Dan gue ngelihat, ini ada nyala api semangat kayak gue dulu, tapi gue gak ada tempatnya aja. Yang paling muda kami terbitin tuh usianya 19 tahun. Paling muda? Iya, dan perempuan. Dia base di mana? Di Bintaro. Jadi someday dia ngobrol ke atelier main, coba baca dong puisinya. Bagus. Oh ternyata bagus, potensi. Tapi setelah Rae ngobrol ketemu, gimana kalau dibukuin? Setuju gue. Coba gue lihat dong semuanya dulu, tapi gue baca dulu semuanya. Pas dibukuin baru gue ngerti, oh ini puisinya nih, ngerti gue. Dia belajar apa? Maksudnya artinya sekolah? Dia baca aja. Hanya baca. Dia nggak kuliah. Oke. Gak ada background sastra lah maksudnya. Gak ada. Orang-orang yang gitu tuh yang perlu dinaungi. Dan dia belajar di sosial media aja bagaimana puisi terdistribusi sebagai konten, tergenerate sebagai konten di sosial media. Gue seneng banget nemuin itu. Ya, iyalah, itu kayak if you don't know get to know gitu kan. Jadi menemukan hal-hal baru tuh. Gila, berarti keren ya. Dan dia udah cetakan kedua ya kalau nggak salah. Udah. Sama si Velodrome ini? Iya, yang penulis yang 19 tahun ini perempuan.
memang berpotensi buat kalian ini ya. Gue seneng banget. Kedepannya ini bakal oke dia nih. Oke. Marketnya juga menerimanya bagus ya. Oke. Dan udah 2 kali sih ingat gue ya dia diundang di kampus ya. Oh gitu. Iya. Karena dia salah satu narsum juga dia. Iya dia diminta, wah gue seneng banget ada yang kontak Velodrome terus kayak langsung kontak aja ke penulisnya gitu, diminta jadi pembicara, dibikin festival dia jadi penampil, terus dia juga ikut Poetry on the Spot juga, gue happy banget men. Jadi kan bener kan gue bilang kayak ini soal generasi nih, bener, bukan soal sastra atau bukan soal gue lagi anjir. Oke. Gue cuma nganterin aja. Ada bagaimana kalian mencoba memudahkan konteks sastra ini ke generasi-generasi yang bawah gitu. Karena kan kalau sekarang di luar persoalan sastra yang terlalu serius, tapi juga kami memikirkan betapa terlambatnya institusi sastra itu mengejar ketertinggalannya, karena sastranya sendiri, industri perbukuannya itu cepet banget. Tapi misalnya karya sastra yang dibahas di sebuah kampus sastra gitu, membahasnya karya tahun 60-an, padahal yang terjadi tuh udah ratusan buku hari abad 21 tuh banyak banget yang bagus-bagus gitu. Nah tapi kan bukan urusan saya itu, karena saya tidak bukan ranah Anda, betul. Saya udah lama jauh dari kampus gitu dan seru kayaknya bikin di tengah kekacauan itu, kita bikin kacau lagi. Tapi kalau dari ngeliat Velodrome ini sendiri ya, kalau misalnya konteksnya bahwa ini kan sekarang agak nyeleneh sastranya, artinya berbeda dari banyak penerbit-penerbit lain. Banyak yang artinya menyerang gak sih? Nyerang ada aja. Nyerang ada aja tuh dari segi apa nih, sastra apa nih, buku apa, ada aja, gitu. Ada aja, tapi kayak enggak kayak. Orang itu siapa tapi lo tahu? Tahu. Dan dari orang sastra juga kah? Iya dari orang sastra. Oh ya? Dia tidak menerima bahwa ada warna baru di sastra gitu. Mungkin ya. Mungkin kayak ngapain sih Zah gitu. Tapi juga ada yang kayak pokoknya kalau soal sastra hari ini, generasi hari ini, Hamzah aja ngomong gitu. Tapi ada yang kayak gitu. Cuman gue gak mengharapkan apapun sih. Jadi gue ngerasa ya udah gue nerima aja apapun yang terjadi gitu. Kan gue bikin Velodrome juga dengan kesadaran bahwa gue pengen lebih bikin sastra humble gitu. Sastra tuh jadi kayak semua orang bisa ngerasain. Betul. Gitu. Apa-apa yang selama ini gue kritik dalam diri gue juga kayak gue pernah jadi orang yang sangat-sangat snob gitu, sangat-sangat lo sadar tuh ya? Sadar gue. Dalam prosesnya gue sadar sampai yang namanya tadi Jafar Subhi gitu ya. Orang yang sangat lintas disiplin, gue belajar gini caranya, caranya bergaul gini. Sastra itu bagian dari pop culture gitu. Gimana caranya pop culture itu bisa lesap gitu ke dalam keseharian dan ke sastra juga. Jadi sastra nggak bisa dilepasin dari persoalan keseharian, Pak. Itunya sih yang gue rasain. Terakhir nih, kadang kalau kita ngobrol tuh suka panjang nih kan. Ya gue pengen mungkin sedikit ngasih tahu bahwa lu ada nggak mungkin yang mau lo bagi sebelum berakhir. Apakah itu informasi tentang lo pribadi, Velodrome, Atelier, atau Puisi on the Spot, bebas apapun. Ya, entah itu informasi acara atau lo punya semacam campaign, bebas banget, terserah. Oke. Kebetulan gue lama nulis puisi, gitu. Jadi ya gue bayangin aktivasi yang pernah gue buat dan sedang gue buat dan mungkin kedepannya masih gue buat, misalnya lebih banyak puisi gitu di Velodrome maupun di Puisi on the Spot. Sebetulnya puisi itu hanyalah opsi genre aja, karena puisi yang paling dekat, paling mungkin bisa gue deketin. Tapi sebetulnya campaign yang selalu gue jalanin kan balik lagi ke apa yang gue sebut dengan sastra untuk semua, bahwa semua orang bisa merasakan pengalaman yang sama gitu, dengan kemungkinan yang juga sama. Tidak ada batas atau tidak ada jarak antara orang yang mengalami perguruan tinggi atau bukan. Bahwa sekarang udah gak ada lagi media cetak, gak ada lagi arogansi sastrawan atau kurator apapun. Semuanya bisa lebih baik karena sastra punya algoritma baru untuk membuat standar-standar tertentu gitu. Jadi kenapa gak kita ngerasa atau membawa diri egaliter aja gitu. Nah apa yang gue bikin sebetulnya pengen bisa membuat sastra duduk bareng di tengah-tengah kita. Bagaimana caranya sastra itu tidak jauh, tidak terasing dari masyarakatnya. Dan tantangannya adalah ya
gue bikin sesuatu itu di Jakarta. Oke. Di tempat segala Ya. transaksi dan gengsi ini ada. Semuanya terkumpul Iya, jadi satu, terkumpul. betul. Jadi itu resiko, konsekuensi yang justru membuat gue seru karena Ya. ya gue lahir untuk berani mungkin karena gue di Jakarta gitu, kayak seru nih kayak gitu. Gue akan terus dalam tanda petik bukan memperjuangkan, kayak heroik banget ya, lebih kepada gue sebenarnya mempopulerkan semangat sastra untuk semua, untuk teman-teman yang bahkan bingung ketika ditanya sastra itu apa gitu. Oke, ini hanya bagian dari hal-hal yang seru gitu keseharian kita gitu, sehingga nggak ada beban orang untuk takut gitu. Kenapa musik begitu populer? Karena dia sangat loose, karena dia sangat resepsinya enteng banget, kitanya membuka telinga dan itu masuk gitu. Dan bayangin, industri yang paling becek itu musik kan. Dan di sastra bayangan gue tuh selus itu. Gue nggak tahu caranya, meskipun memang sastra adalah suatu bidang yang sangat lambat secara medium produknya ya, produk marketnya ya, buku lambat sekali kan. Kalau di musik kan udah lesap, audio tuh kita effortless banget menikmatinya. Cuman dengan adanya Velodrome, terus puisi on the spot, orang cerita langsung gue bikinin puisi, dan teman-teman ikut movement ini dan bisa bikin puisi bawa pulang uang gitu. Pak SUS ada orang yang sampai nangis bayar berapa ratus ribu gitu. Dan it works gitu. Dan gue rasa ya semoga kedepannya bukan hanya gue doang yang punya mimpi sastra untuk semua dari campaign ini. Dan mungkin sementara ini gue bersama teman-teman di penulis Velodrome, tim Velodrome, mungkin Atelier Ciremai juga, dan juga di Puisi on the Spot. Jadi semoga sastra lebih happy, lebih ngelepasin gengsi-gengsi dari abad 20 karena kita hidup di abad 21 yang sangat chaos ini. Kita harus happy guys. Iya betul. Kuncinya happy sih. Kuncinya happy. Apapun. Gue gak mau bersastra kalau gue gak happy. Jadi kalau gue gak main sastra lagi dong, tandanya gue lagi gak happy tuh. Ciri itu ya. Atau gue happy di yang lain hal. Oh, ada happy yang lain. Ada yang lain, dan itu happy problem mungkin. Iya benar. Ya let's see lah. I don't know man. Iya. Gue gak tahu. Kita gak tahu. Misteri. Misteri. Thank you banget ya. Sama-sama Pak Nami. Sebelum terakhir lo kasih tahu dong Instagramnya lo, Instagram Velodrome, Instagram Puisi on the Spot. Coba project lo sebutin dong. Puisi on the Spot, @puisi on the spot di Instagram. Terus kalau Velodrome, penerbit Velodrome di Instagram, di Twitter buku Velodrome. Instagram gue agak susah. Nanti bisa dicek, nanti gue keluarin, ntar gue tempelin. Hamzah Muhammad aja. Ya nanti gue cek di sini visualnya. Itu aja berarti ya. Itu aja, saya Atelier Ciremai @Atelier Ciremai Instagramnya. Sisanya ya lihat yang lain aja. Pokoknya di sosmed lo pribadi, itu ada informasi juga detailnya di sana kan. Detail di sana, aktivitas. Bisa ya kalau misalnya ada teman-teman yang ngedenger ini mungkin mau coba untuk apakah kekaryaan dia cocok sama kurasi kalian tuh bisa ya. Cocok, selama duitnya ada. Kuncinya itu ya. Saya bukan penerbit cuci uang Pak, udah itu aja. Iya, intinya memang ini berdasarkan dari cinta. Pakai kan? Cinta. Iya, semuanya harus keluar kata cinta. Di ujung obrolan ini. Pokoknya kan itu tadi harus bahagia. Iya harus happy. Iya bahagia dan lo suka gitu. Yo. Itu semua kayak cinta aja gitu. Suka dan bahagia kan. Betul. Gitu. Hamzah, thank you banget ya. Terima kasih akhirnya gue bisa ngobrol lo setelah hampir 5 tahun. 5 tahun itu adalah Gak ketemu dan gak ngobrol. Gak ketemu. Padahal beberapa tadi kita cerita ada acara-acara yang kita datengin, tapi selisipan, dan ternyata kita ketemu di meja ini, di DPP ini untuk ngobrolin. Dan gue juga tahu ada progres menarik dari lo yang mengkampanyekan soal sastra untuk semua. Itu the best sih. Semoga ini bisa diterima ya sama semua orang. Dan jadi populer seperti seni musik dan seni rupa pada umumnya. Terima kasih sekali lagi Hamzah ya. Sama-sama. Nanti gue mau ngobrol lagi sama lo, gue mau closing dikit. Siap. Terima kasih teman-teman. Tadi ada kolega namanya Hamzah ya. Detailnya itu seperti apa, ada Instagramnya, nanti gue share. Itu kalau mau cek ada Atelier Ciremai, lalu ada juga yang project terbarunya yang Velodrome itu, lalu juga ada yang kayak Puisi on the Spot ya, itu juga ada Instagramnya, kalian cek aja detailnya. Jangan lupa itu ada di YouTube-nya Mature
Indonesia, di share, di subscribe, dan juga di like, komen, dan juga di Instagramnya metur.idn. Jangan lupa follow Instagramnya juga dari Hamzah, nanti detail kita lebih. Terima kasih Hamzah, thank you sekali lagi. Thank you, Bro. Thank you.